warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kurang bersemangat, cek cuma Anda aja yang terdengar suaranya. Apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Ini emang kurang bersemangat sih kalau kayak gini, kayak setengah hati gitu. Hari ini kita lanjut belajar kimia ya, nah. Ya, terima kasih. Ini duduknya sudah masih berkelompok seperti yang kemarin. Paling tinggal masih apa ya ini ya, masih kosong-kosong. Yang nggak ada berarti siapa nih ya? Andi, Satria, Andi, Satria, Noval, Zizi. Tadi pagi dia si Andi di UKS, yang lainnya di UKS juga semuanya. Noval belum balik. Sama Satria ya? Oke. Baiklah kalau begitu, karena kasihan kita hari ini mau belajar kelompok, kasihan di tim belakang cuma bertiga. Bagaimana kalau kita pindahkan Cena ke belakang? Mas ya kan, biar dua-dua gitu kan. Jadi Cena, silakan Cena pindah ke tim Adam. Hah? Kenapa nggak Cena? Enggak, karena C ini nggak apa-apa. Kenapa? Apa bedanya Zaida dengan Cena? Biar alisnya sama nih. Cena lah, Cena biar nampak Cena. Cena tuh biar wajahnya terang benderang. Gak apa-apa lah. Zidan dan Arkan. Zidan ini dia nggak mau lepas dari Arifan namanya. Makanya dia di situ aja ya. Oke ya. Sip ya. Komplit. Udah 4-4 semuanya. Oke. Kita belajar ya anak-anak. Oke. Udah siap semuanya untuk belajar? Udah siap? Nih jawabannya salah sekali. Siap. Hari ini doa akan dipimpin oleh Kois. Silakan Kois. Tidak ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. 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 Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa rizqal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sebelum mulai belajar kita ucapkan terima kasih dulu. Ada Ustadz Fajar seperti biasa, videografer profesional Manikin. Ada Ustadz Juju di situ yang akan memperhatikan kegiatan proses belajar mengajar kita, dan Ustadz Iko yang akan mengamati Miss Helen di sini. Terima kasih Ustadz semuanya. Oke ya, jadi kita mulai belajar ya anak-anak. Pertemuan terakhir kemarin kita belajar tentang apa sih? Tentang apa sih yang kita pelajari? Unsur-unsur periode 3. Coba sebelum kita lanjut, Miss mau minta siapa ya? Miss tunjuk dulu secara random untuk menyebutkan keseluruhan unsur-unsur periode ketiga. Panik. Kois soalnya dia bilang saya. Kois. Jangan Kois. Yang buat bang. Ada natrium, magnesium, Ya. aluminium, Ya. silikon, Ya. fosfor, Ya. sulfur, Ya. Klorin. klorin, Oke. Pertanyaan yang kedua tentang periode 3. Energi ionisasi siapa sih yang paling tinggi?
Celano. Celano unsur periode 3 siapa? Yang energi ionisasinya paling tinggi dan kenapa? Yang kuat. Kalian dengar nggak kata kalian? Oh dengar. Kenapa argon? Karena dia sudah stabil juga susah buat pembangunan. Oke. Karena dia adalah unsur gas mulia yang paling stabil, jadi suka direaksikan sehingga energi ionisasinya tinggi gitu ya. Oke, alhamdulillah masih ingat. Baiklah, hari ini yang akan kita pelajari, silakan diperhatikan anak-anak. Ini kompetensi dasar yang kemarin ya, masih berlanjut. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah ya, salah bukan. Yang akan kita pelajari hari ini silakan dibaca. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, kemudian ada literasi, browsing, diskusi segala macam tugas. Kita akan menganalisis 3 aja hari ini. Sifat fisika dan sifat kimia sama manfaatnya saja. Ya, hanya mempelajari sifat fisika sama sifat kimia dan manfaatnya saja. Jadi hanya 3 di unsur golongan transisi. Itu yang akan kita pelajari ya. Jadi nanti kamu melakukan penelusuran informasi, kemudian juga nanti menyajikan data hasil informasi yang sudah kamu lakukan. Ya siap? Semuanya sudah paham tujuan kita? Sudah ya? Oke, ayo kita melakukan apa namanya ini ya? Lihat dulu sekilas. Ini apa? Dan dari mana? Siapa yang mau jawab? Apalagi yang belum bicara di pertemuan kemarin ya. Di pertemuan kemarin itu pada saat pada refleksi ulang, itu yang masih belum bicara seperti Jasmine, ya kan? Siapa lagi ya? Nina. Iya, Jasmine dan Nina kemarin belum ya, terutama ya kan? Jadi minimal adalah Sabla juga belum. Gila juga belum. Jadi Miss itu hafal siapa yang kemarin sudah memberikan pendapat? Sudah hafal. Oke ya. Yuk ini. Nah, silakan siapa yang bisa jawab? Kok mati? Bukan mati. Yuk, silakan. Siapa? Nina. Oke, silakan Nina. Apa ini Nina? Hah? Apakah nggak dengar? Kabel. Coba perhatikan yang ini. Ini apa kira-kira? Apa Nina? Tembaga. Biasanya buat apa tembaga? Tembaga buat apa Nina? Untuk menghantarkan listrik. Bisa ya? Oke, lanjut gambar yang kedua. Ini apa ini? Kalian jawabnya serangan kayak hujan. Satu-satu. Apa tuh senyawanya? Aurum. Nggak ada yang mau tunjuk tangan. Ini buat apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Perhiasan apa lagi? Ya ini dong pemanfaatannya secara oke, itu kan secara ekonomi gitu kan. Tentang adalah Pak Jujur itu kamu jawab secara ekonomi. Coba yang ini yang waktu kita belajar elektrolisis ini buat apa? Buat apa? Elektroda jenis apa dia? Inner. Oh, makasih Cena. Alhamdulillah ada Cena yang makan dulu tuh Cena. Aurum ini kalau di industri itu juga bisa dimanfaatkan. Rata-rata pemanfaatannya banyak juga untuk katalis juga ada ya. Nah ini elektroda inner. Oke, next. Tahu nggak ini dari mana? Hah? Siapa yang bisa jawab? Oh
Woi Jasmine, silakan Jasmine. Wih, di kata Jasmine ini bisa dari aluminium. Coba lihat aluminium itu di periode berapa, Kak? Periode 3. Ini semua gambar-gambar yang di sini ini adalah dari periode 4. Kira-kira menurut kamu ini dari mana kalau dari periode 4? Besi. Fe. Ya udah. Ini disimpan dulu jawabannya, maksudnya misalkan dulu nanti kamu baca lagi apa sih nanti kita pelajari karakternya. Siapa logam yang sifatnya itu kayak gini, mengkilat ya kayak gini. Ya, kira-kira menurut kamu besi mengkilat enggak? Enggak kan ya? Enggak mengkilat ya. Nanti kita lihat ya. Oke, next. Salah. Coba apa nih, Kak? Yang mana itu? Ini nih, Kak. Coba pernah lihat orang melakukan kegiatan ini nggak? Apa? Pernah melakukan? Siapa yang pernah melakukan? Nggak pernah? Faiz, ini ngapain Faiz? Hah? Iya, yang buat apa? Nyolder. Solder ya, kira-kira ini apa nih unsurnya nih? Oh, iya apa? Yang 4 atau bang? Iya berapa? 5, ya kan? 5 itu biasanya buat solder. Oke, next. I think this one going to be the last. What's that? Itu apa tuh? Kulkas, freezer, mesin cuci, microwave, AC, itu apa kira-kira? FE, besi. Ya udah, nanti kita lihat ya padanan paduan logamnya. Nanti kamu pelajari lagi. Jadi nanti kita akan pelajari sifat fisika, sifat kimia serta manfaatnya supaya kamu bisa lebih paham. Oke, siap? Siap. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Sip. Kok gini? Ini ya, kita lihat dulu yang ini. Oke anak-anak, seperti biasanya, laptopnya pada ditutup semua ya. Silakan nanti dibuka laptopnya, masih di link yang sama yang sudah dikirimkan kemarin. Ada LKPD untuk unsur-unsur periode keempat. Coba silakan dibuka dulu. Udah? Di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kamu jawab nanti setelah menyaksikan video berikut ini. Jadi silakan video ini hanya diputar satu kali ya. Silakan disimak baik-baik. Bisa sambil kok. Oke, kita putar ya. Ya, kita putar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperhatikan baik-baik. Tahukah kamu, barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu dibuat dari bahan baku mulai dari Bentar. Ini jaringan siapa ini yang bermasalah? Tahukah
kamu, barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu dibuat dari bahan tambang? Mulai dari smartphone yang kalian cari tiap bangun tidur, microwave buat bikin sarapan, mesin kopi, kendaraan, sampai laptop buat sekolah, kuliah, dan bekerja. Penasaran nggak sih pertambangan itu seperti apa? Pertambangan sekarang nggak kayak zaman dulu. Teknologi udah bikin cara menambang makin efisien, optimal mengolah sumber daya mineral, pengelolaan lingkungan tambang makin baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam beroperasi, Grup Mind ID melakukan good mining practices atau praktik penambangan yang baik dan benar, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengelolaan lingkungan, dan sosial. Proses penambangan diawali dengan mengeluarkan mineral dari dalam bumi. Di tambang terbuka, proses pengambilan biji mineral dimulai dengan mengupas tanah penutup bahan tambang yang ditempatkan secara khusus, dijaga lapisan humusnya agar bisa digunakan lagi saat reklamasi. Sedangkan tambang bawah tanah dimulai dari proses pengeboran untuk membuat terowongan bawah tanah. Selanjutnya dilakukan penggalian lapisan mineral, kemudian diangkut ke stockyard untuk diolah lebih lanjut di fasilitas pengolahan dan peleburan. Proses ini meminimalisir bukaan lahan. Selama proses penambangan, perusahaan memonitor jalannya operasional sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku, seperti mengelola air tambang, efisiensi operasi alat berat untuk mengurangi emisi, pelatihan kepada pekerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, dan lain-lain. Untuk meningkatkan nilai tambah mineral, dilakukan hilirisasi dengan mengolah bahan tambang. Biji nikel diolah menjadi ferronikel yang merupakan bahan pembuat baja tahan karat atau stainless steel. Biji bauksit diolah menjadi chemical alumina, bahan pembuat material elektronik dan berbagai aplikasi industri. Biji timah diolah menjadi logam timah, bahan pembuat solder dan pendukung peralatan elektronik. Biji tembaga diolah menjadi konsentrat tembaga, bahan pembuat peralatan listrik. Aluminium akan diolah lebih lanjut menjadi produk otomotif dan material konstruksi. Komoditas batubara, selain menjadi sumber ketahanan energi nasional, akan dikembangkan hilirisasi gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether yang akan mengurangi impor LPG. Sedangkan emas, selain menjadi produk investasi, juga dapat dikembangkan menjadi produk industri. Sebagai bentuk tanggung jawab, saat masa operasional dan selesai periode penambangan, dilakukan pengelolaan lingkungan dan sosial. Grup Mind ID memiliki panduan keberlanjutan, Environment, Social, and Governance atau ESG, yang bertujuan memberikan arah dalam mengelola kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam operasi pertambangannya. Selama masa operasional, dilakukan pengelolaan dan monitoring energi dan emisi, limbah, air, keanekaragaman hayati, reklamasi, dan pengembangan masyarakat. Setelah masa penambangan, restorasi dilakukan untuk digunakan sesuai peruntukannya. Jadi, itulah cerita tentang penambangan, dari batu mineral hingga akhirnya bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, cukup. Demikian saja videonya. Oke, itu ya. Videonya sudah ditonton anak-anak. Sekarang silakan kamu buka LKPD-nya dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Kenapa Kak? Silakan dilihat dulu, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sambil ditanyakan ya. Berikan waktu tidak lama, cukup sampai jam 10.30 di situ. Kelamaan malah, tadinya mau 15 menit. 15 menit cukup? 20 menit atau 15 menit? 15 menit? Ya udah kalau gitu. Silakan ya, nanti semuanya wajib mengirimkan langsung ke grup, jadi semua temannya bisa buka. 10.30 semuanya LKPD-nya sudah dikirimkan ke grup.
Oke, itu aja. Selamat mengerjakan dan menjawab pertanyaan dengan berdiskusi. Silakan diskusi kelompok ya. Silakan waktunya diefisienkan. Pertanyaannya wajib. Jangan lupa dibaca, termasuk di buku loh. Di buku tuh komplit loh anak-anak. Kecil. Nggak sampai, kita hari ini cuma surat fisika sama kimia. Jadi kita boleh sih bang, mungkin kamu bahas yang bagian kompleks boleh, tapi nggak harus langsung ke dalam bagian kompleks. Kalau di buku tulis sama itu aja. Baca dulu. Baca dulu. Nah. Kecenderungan kak. Jadi kalau kecenderungan itu hampir ada yang sama, mungkin ada yang beda. Kalau satu-satu itu kan kita bisa lihat kan yang di mana. Ada yang bisa. Ini kan satu-satu udah ada nih. Kita bisa bahas kecenderungannya saja. Coba baca dulu kak ini kak. Ini loh kak. Ini. Kebanyakan itu kan kecenderungan. Iya. Kebanyakan dia ini kan kecenderungan dia kan. Jadi coba sambil di sumber internet lain tuh banyak juga sih, di buku ada juga. Karena kalau sifatnya satu-satu udah ada di tabel, jadi kita tinggal analisis aja. Tabelnya juga boleh kamu lampirkan. Kalau misalnya kamu searching, ada tabelnya kan, boleh kamu lampirkan. Jadi nggak perlu bahas satu-satu lagi. Oh titik lelahnya segini, nggak perlu gitu lagi. Coba dilihat dulu baik-baik kan, lihat tabelnya. Terus apa sih yang membuat mereka beda? Apa sih kebanyakan gimana sih? Nah, gitu. Bisa sebenarnya dianalisis dari tabel. Hampir semua semuanya cenderungannya semuanya gimana kan? Awalnya masih kamu bisa analisa, bisa bagaimana? Jadi udah ada tabelnya tuh di buku diberikan, tinggal dianalisis aja anak-anak. Tinggal dianalisis, dilihat gitu, diperhatikan. Iya, ada yang soalnya dari video kan. Oke kak, itu apa tuh yang kedua ya? Perbedaannya di mana dia kak? Dibuat dalam bentuk apa? Ada di dalamnya? Ya, di alamnya. Kemudian ada di mana? Kan itu kalimat keberadaannya terbanyaknya di mana? Itu berarti sudah pemanfaatan ya kan? Kalau ini tuh udah pemanfaatan. Kalau ini kan baru unsur tunggalnya.
jawab, nanti lah kita diskusikan ya kan, izin dulu ya kan dia. Kan hanya untuk periode 4 aja. Ya, itu pertanyaan nomor 1. Oke yuk, kuy. Ada lagi pertanyaan? Kalian diskusi atau kerjain masing-masing? Nggak, sekarang diskusi dulu. Ayo, ayo. Ayo, ini nggak pernah memisah nih dari Kayla. Itu kan kelimpahan aja, bukannya berhubungan apa ya? Lima menit lagi. Seru kan kalau ngerjain fokus tuh nggak kerasa waktu. Kita cuma sampai jam 11.15 kan anak-anak, jadi lebih efisiensikan waktunya. Yep. Searching dulu bang. Nanti tanya kan ya, nanti kalau bahas itu kan ya bang. Cari dulu, jangan dari dulu. Search. Cina cepat kali berani, serat. Nanti ya jam yang terakhir mungkin. Syukran. Nah, kayak ngerjain sendiri kayak nggak diskusi. Nggak bisa lagi. Kalau tidak ada izin, nanti kan siap. Siap. 10.30 semuanya share ke grup ya, jadi semua orang bisa lihat hasil masing-masing. Nah, oh, bisa screenshot, jadi nggak cuma tulisan aja, jadi harus menarik gitu. Screenshot aja gitu. Jadi masukkan ke sini, gitu maksudnya. Dulu aja, nggak harus tulisan yang kamu masukkan di situ anak-anak. Kalau pun ada tabel atau gambar yang mendukung,
silahkan dimasukkan gitu, nggak perlu harus tulis. Tambahin aja. If you need additional column, atau diperbesar, itu jadi digeser gitu. Iya, nggak bisa. Boleh, pokoknya kalau dipindahin ke halaman selanjutnya nggak cantik dong Pak. Masa ini harusnya kan pas bagian itu semua gitu. Itu kolomnya boleh ini ya, apa namanya, editable ya anak-anak. Semuanya apa Pak? Iya makanya ya udah ya, berarti yang lain soal selanjutnya diturunin aja. Iya. Boleh. Pokoknya editable, nggak harus sekotak itu aja gitu. Kalau kamu butuh kolom yang lebih, silakan. Customize. Siapa ya misalnya? Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Oh, coba fisika. Nggak ada keteraturannya ya. Ada aja kalau mau bahas. Kalau yang lainnya mungkin apa yang kira-kira ya loh, ini kan ada kamu kan bisa analisis kira-kira mana yang kecenderungannya, terus kan udah baca juga kan sebenarnya apa ada yang kecenderungannya. Kenapa ya? Yang mana? Ton. Coba cek sini. Sini kalau baca di buku itu yang bisa kita bahas kecenderungan fungsi, oksidasi, kompleks. Ini ada berarti yang membahas. Tak perlu yang lainnya, kata apa? Ini hampir kesemuanya itu dibahas dari elektron orbital 3D. Yang sebelum-sebelumnya kita bahas kan cuma SP kan, gitu kan? Yang ini yang ada tiga kan? Maka itunya aja yang dibahas. Kan? Yang ada aja, kalau nggak ada kecenderungannya, misalnya jari-jari atom itu ya oh gitu. Kalau jari-jari atom bisa, misalnya titik lele, titik lembut, atau kayak elektronegatif kan nggak ada, ini kan logika. Ya sudah, berarti bahas yang contohnya aja, yang ini aja bahas. Ini aja tadi. Cukup ya? Cukup ya anak-anak? Di buku ada kok, kalau misalnya nggak ada kecenderungan sifatnya kayak apa misalnya energi ionisasi, ya kamu nggak perlu bahas itu, yang ada kecenderungannya aja gitu. Nggak usah dipaksain, kalau nggak ada ya sudah. Enough ya? Stop semuanya, kerjakan, waktunya sudah habis, sudah 20 menit. Silakan semuanya share LKPD-nya ke grup supaya semua teman-temannya juga bisa lihat. Silakan di share. Satu kelompok satu aja yang share, jangan pilih juga semuanya share. Kayak gitu ya, share terus dalam bentuk PDF.
share, let me check myself. Belum ada yang share. Oke kak. Siapa yang share terakhir yang presentasi? Mari kita lihat. Kita lihat ya. Yang terakhir masuk di handphone Miss. Yang terakhir. Atau link pun boleh. Link pun boleh. Apa sih? Mana nih grup Sarah, Jena, Nisa, Moris, Leo, Sarifah. Berarti yang presentasi adalah ini berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Udah siap semua nih? Berarti yang presentasi adalah kelompok Arifah. Kelompok Arifah. Kita bahas ya. Silakan semuanya kamu klik link-link yang dikirim teman kamu supaya kamu bisa lihat sharean semua punya teman-teman kamu. Kita buka punya kelompok Arifah ya. Kelompok Arifah. Oh ini. Kelompok Arifah kayak gini bentuknya. Mana ya? Kak ini bisa dibuka kan? Kan enak kalau semuanya nge-share, kita bisa lihat bersama. Kemarin salah trik ya kan, nggak bisa lihat, susah kacau-colok kalau share. Ini ya kan Kak? Kelompok 5. Set yang bawah-bawah. Bawah-bawah. Ini, apalagi udah ada miskasi sebenarnya kan? Ini bukan. Bawahnya lagi, Miss. Tunggu. Ini, yang mana Kak? Tapi yang tadi. Yang mana Kak? Ini Miss. Mana ada udah miskasi bahan dari mis kan? Nggak ada kamu yang mau memakai bahan mis itu ya kan? Kamu percaya internet daripada miskanya. Ini apa? Mana? Ini ya Kak? Bukan Miss lagi. Oke. Ayo silakan. Silakan di presentasikan kelompok Arifah. Ya langsung yuk. Silakan kalau ada yang mau memberi tanggapan ya. Gila gampang panik Kak. Yuk, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok 4, kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Sebutkan unsur logam dan bisa mana pada video. Bagaimana pelimpahan atau pemrograman logam televisi di Indonesia? Jadi di video tadi itu saya hanya menemukan 2, ada nikel sama tembaga. Yang lain sisanya dari periode lain sama bapak. Jadi kalau yang selain periode 4 itu ada bauksit, 5 aluminium sama emas. Nah, kalau misalnya yang logam transisinya ada nikel, untuk pelimpahannya itu
dia berada di urutan ke-21 di pada bumi. Dan untuk pada air laut berada di urutan ke-40 yang diperkirakan mengandung 540 kilometer kubik. Nikel ini ditemukan dalam dua bentuk, ada biji sulfida sama lateritit. Baru kalau untuk tembaga, cukrum ditemukan biasanya dalam batuan tertentu. Senyawanya antara lain pir tembaga, malasit. Potensi terbesarnya itu di Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan sama Papua. Yuk selanjutnya dijelaskan oleh Rian. Recording in progress. Ini tadi ya. Oke, lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan kedua, yaitu analisis kecenderungan sifat fisika unsur-unsur pada periode 4. Jadi bisa dilihat dari tabel ini. Silakan dioperasikan sendiri ya. Jadi logam-logam transisi atau logam-logam pada periode 4 ini itu memiliki sifat itu keras, mempunyai kerapatan yang tinggi, dan daya hantar listriknya itu lebih baik daripada logam bulan utama. Nah, kemudian di sini unsur-unsur transisi itu punya titik leleh yang tinggi. Nah, di sini bisa dilihat kan, nah, titik lelehnya itu Recording stopped. Terus Mbak, jadi di sini titik lelehnya itu disebutkan di sini punya apa tinggi ya. Di sini bisa lihat tinggalnya di atas 1000 semua kebanyakan. Kecuali zinc. Terus titik tingginya juga tinggi. Nih. Angkanya itu besar. Itu kenapa? Itu karena ikatan antara atom logamnya itu pada unsur transisi ini lebih kuat daripada unsur lainnya. Ini. Nah, kenapa pada seng itu dia kecil, yang paling kecil? Itu karena pada orbital D-nya itu udah keisi penuh, sehingga antara atom seng itu tidak dapat membentuk ikatan yang kovalen. Nah, batu punya sifat yaitu magnet. Di sini semakin kalau orbitalnya itu elektronnya tidak berpasangan, itu sifat paramagnetiknya itu makin kuat. Jadi yang termasuk di sifat ferromagnetik itu ada unsur Fe, Co sama Ni. Sedangkan yang diamagnetik itu ada unsur zinc sama Co. Zinc sama Cu. Ya. Oh, Ya. terus. Kok bisa? Dan kemana subuh? Terus Bang. Terus, udah itu aja. Jadi bisa dilihat dari tabelnya, ini jari-jari atomnya, ini. Nah, sekian akan dilanjutkan oleh Arkam. Yang lainnya nyimak ya anak-anak. Nyimak kan? Oke, lanjut. Bisa? Ya udah, apa batal. Boleh. Oke, jadi saya melanjutkan sifat kimia unsur pada periode keempat. Jadi pada periode keempat itu sifat reduksinya itu dari skandium semakin ke kanan itu akan semakin kecil, dan kemudian kebalikannya sifat oksidasinya dari kiri ke kanan makin besar. Kemudian sifat
kimia dari unsur periode keempat itu ion unsurnya berwarna tergantung dari tingkat oksidasinya. Jadi kan ada di sini kalau bilangan oksidasi dari skandium ini kalau plus 3 tak berwarna, kemudian kalau titanium akan berwarna ungu, plus 3, kemudian kalau plus 4 dia akan tak berwarna, terusnya tak berwarna. Baru vanadium dari plus 2 warna ungu, plus 3 warna hijau, plus 4 biru, plus 5 merah, selebihnya tak berwarna. Dan kemudian seterusnya. Udah. Sebenarnya kan lanjutan oleh Arif. Pas banget Pak soal ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang golongan pasti. Yang pertama itu skandium untuk industri kedirgantaraan dan peralatan olahraga yang memerlukan bahan berkualitas tinggi, sepeda, otomatis, bom, senjata api. Selanjutnya titanium digunakan sebagai bahan pesawat terbang dan pesawat supersonik karena pada temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan. Juga digunakan pada sepeda, keruk, dan lingkaran tinggi. Selanjutnya vanadium digunakan untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan ukuran yang tinggi seperti ban mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Umumnya digunakan dengan perpaduan dengan logam lain seperti baja tangan karat dan baja untuk peralatan. Yang keempat yaitu kromium digunakan untuk memanaskan baja, pembuatan baja tanpa karat dan membentuk banyak alloy atau logam campuran yang berguna. Dan digunakan juga untuk karet yang berwarna gelas dan serta semuanya kromium juga membentuk semuanya sekali seperti gablet yang dapat digunakan untuk perhiasan. Selanjutnya adalah mangan. Pada produksi baja, mangan berpartisipasi pada pemurnian besi dan untuk meningkatkan kekerasan baja. Baja yang mengandung mangan dalam proporsi besar bersifat keras dan tahan lama. Oleh karena itu digunakan dalam kereta api dan mesin-mesin bulldozer. Selanjutnya itu ferrum yang biasa digunakan sebagai bahan besi. Biasanya itu merupakan bahan utama pembuatan baja. Misalnya Fe, OH3 digunakan untuk baja seperti cat minyak, cat air atau cat tembok. Fe2O3 digunakan sebagai cat yang besi digunakan juga untuk mencuapkan kaca. Dan tinta yang kita gunakan menggunakan FeS4. Untuk kobalt, pokoknya yang dicampur dalam mesin nikel dalam bentuknya untuk membuat alloy dan kekuatan magnet luar biasa dalam berbagai keperluan. Dan dia juga digunakan untuk mesin yang bertubi maupun peralatan yang digunakan pada kecepatan tinggi seperti mesin ribut. Super 3 bagian lain digunakan untuk pembuatan peralatan gelas dari mesin canggih. Dan untuk nikel banyak digunakan sebagai komponen pemanasan listrik yang merupakan campuran dari nikel, fero, dan Cn. Perunggu nikel juga digunakan untuk logam, perak Jerman digunakan untuk bahan hiasan dan pembuatan alloy, baterai elektro, dan keramik. Adapun kuprum banyak digunakan sebagai kabel jaringan listrik karena sifatnya yang memancarkan listrik. Tembaga juga digunakan untuk membuat pipa ledeng, alloy tembaga emas digunakan untuk membuat hiasan, dan terakhir zinc digunakan untuk melapisi besi dan baja untuk mencegah karat. Ini juga digunakan dalam alat misalnya berapa yaitu tembaga dan zinc. Sepertinya ini merupakan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan jika ada yang memberi tanggapan, masih ada waktunya. Siapa yang mau memberikan tanggapan, tambahan, pertanyaan, komentar dan lain-lain? Silakan. Silakan, ada yang memberikan tanggapan? Ada yang memberikan? Kalau nggak ada, misalnya berarti udah jelas semua. Misalnya ya, secara random ya. Ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Misi 3 ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan berarti ya.
Angga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi saya dari kelompok 3 ingin bertanya, ya sebelum kita masuk ke logam golongan transisi ini, pertanyaan saya simpel aja. Kenapa sih sebenarnya logam transisi ini dibedakan dengan golongan logam utama? Pertanyaan bagus dan sangat mendasari sifat-sifatnya. Itu ditujukan ke siapa pertanyaannya? Untuk presenter. Silakan. Ada yang bisa jawab gak? Ada yang bisa jawab? Anak-anak nggak ada lagi yang pegang laptopnya ya, karena masih ada yang ngedit, nggak ada cukup. Silakan di dulu HP dan laptopnya. Ya, kita jawab dulu pertanyaan Angga. Bisa dijawab kelompok presenter atau kelompok lain pun boleh ya. Kalau dalam waktu 1 menit tidak bisa menjawab, maka discukupkan nanti bisa menjawab. Apa kira-kira jawabannya? Kalian niat jawabnya kemana? Hah? Tadi kan program utama itu Betul, ada lagi? karena kulitnya itu. Iya, itu paling masalah. Coba silakan dijawab. Itu adalah alasan-alasannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Kenapa logam transisi ini berbeda dari logam utama? Karena yang pertama itu kan logam transisi itu dia di orbital D, otomatis dia yang paling terbesar gitu. Tadi ada 3, jawab aja ketiga faktor KM keadaannya. Yang pertama dari titik lele sama titik didih. Kan kita bisa lihat tadi di situ kalau misalnya titik didih sama titik lelenya tuh tinggi kan dibandingkan sama logam utama yang kayak logam alkali itu dia lebih rendah dari logam transisi. Yang kedua dari biloxnya kan dia itu karena terletak di orbital D sehingga dia memiliki berbagai bilangan oksidasi. Sedangkan kalau misalnya logam utama itu dia bisa terletak di S saja, bisa sampai P, sehingga bilangan oksidasinya itu terbatas. Oke. Udah? Satu lagi, kan tadi kalau logam transisi itu dia punya banyak warna kan, sedangkan kalau logam utama ini dia nggak berwarna. Dan paham nggak? Ada tanggapan lagi? Nggak ada. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? 10, 9. Febri, ya silakan Febri. Kalau nggak nanti bisa nanya, gampang aja. Berarti kan kalau nggak bertanya sudah paham. Alhamdulillah. Jadi untuk memastikan bisa bertanya. Silakan Febri. Ini lebih ke warnanya ya?
warnet. Ada lagi ya? Mungkin di sini sifat kimianya agak kurang ya dari postur kan. Di sini ingin nambahin aja dari konfigurasi elektronnya itu bisa jadi buku pada halaman 174. Sebenarnya konfigurasi elektron ini juga termasuk hal penting, cuman kenapa nggak masuk di sini nggak tahu. Jadi dari situ kita juga bisa melihat kalau ada berapa elektron yang berpasangan, ada elektron yang tidak berpasangan. Di situ juga bisa dijelaskan sifat fisiknya itu di mana ia bisa menjadi paramagnetik dan juga dia magnetik. Di mana paramagnetik ini dia tidak berpasangan, sedangkan dia magnetik ini dia tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Itu sekian. Bagus sekali ya. Oke, jadi Tebri menjelaskan dari sistem konfigurasi elektron sehingga menentukan sifat dari unsur-unsur golongan transisi ini bersifat paramagnetik atau diamagnetik. Bagus Tebri. Ada lagi yang lain yang mau menambahi mungkin? Atau mau bertanya? Oke, silakan Cena. Dari buku, Oke. kami mendapatkan Berdiri boleh Bang? berdasarkan dari buku, kami mendapatkan bahwa untuk konfigurasi elektronnya itu untuk yang gede itu tidak ada angka D4 atau enggak D9, sedangkan di tabel kelompok yang mempresentasikan ada. Itu boleh kami tanya mengapa demikian? Seingat saya, seingat kelompok kami, konfigurasi elektron D4 sama D9 itu kurang stabil, jadi seharusnya dibuat D5 dengan D10. Di tabelnya, tabel yang biru. Yang mana? Di atas. Oh di atas tadi. Atas lagi? Enggak, tabel biru. Ada Oh, ini. D4 sama D9. Oh iya. Kami Screenshotnya kurang jelas juga lagi. Oke. Coba Kak, gimana jawabnya Kak? 1, 2, 3, 4, 5. Jelas tulis di rumah dan Iya, 6, 7, 8, 9, 10. Ya boleh dijelaskan nggak? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa ada D4 dan D9 ya Bang? Jelaskan aja. Kenapa konfigurasi itu? Itu orang ya. Kita nggak boleh pakai referensi itu kan, harusnya kan? Itu adalah konfigurasi elektron ya. Oh, ya akuin saja kurang. Saya akan menanggapi dari tanggapan dari kelompok saya tadi. Jadi kenapa kami mencantumkan di situ ada D4 sama D9. Jadi memang dari sumber yang kami dapatkan itu memang dari tabelnya dan dibuat seperti itu. Memang dibuat belum stabil. Kami aku ada kekurangan. Terima kasih atas jawabannya. Oke ya. Bagus juga pertanyaan Cena, tanggapannya tentang sistem konfigurasi elektron. Jadi, oke nanti Latis memberikan tanggapan setelah ini. Ada lagi? Jadi sebaiknya yang ditampilkan yang dalam keadaan stabil ya, konfigurasi elektron dalam keadaan stabil. Ada tanggapan lagi? Kalau ada bisa mau bertanya nih. 10, 9. Kenapa kamu nggak berani? 5, 4, 3, 2. Yaudah, Febri answer kalau asalnya. Febri lagi Kois. Terakhir Kois ya, karena waktunya udah mau. Terakhir dari Kois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin mengungkapkan sifat kimia dari D kelompok
kimia kelompok 4 itu mungkin kalau menurut saya kurang satu poin lagi, yaitu mempunyai kecenderungan yang kuat membentuk ion kompleks. Itu ada di buku halaman 172. Kecenderungan membentuk ion kompleks. Tahu bisa disebutkan alasannya kenapa dia bisa membentuk ion kompleks? Kalau di yang saya baca di buku itu, ion kompleks itu tersusun dari logam sebagai ion pusat yang dipenuhi oleh beberapa ligan dapat berupa ion negatif atau molekul netral gitu. Nah, banyaknya ligan itu yang melindungi ion pusat dalam bilangan koordinasi. Sedangkan muatan ion kompleksnya itu merupakan jumlah aljabar dari muatan ion pusat dan juga muatannya. Oke, terima kasih Kok Is. Ini juga tadi belum dibahas ya dari sini bahwa unsur-unsur golongan transisi itu bisa membentuk ion kompleks. Terima kasih kelompok 1 sudah melengkapi, ada 2 poin ya. Oke, udah cukup ya berarti pertanyaan dari sebelum Miss memberikan penguatan. Siapa yang bisa menjawab kelompoknya ya? Satu saja pertanyaannya. Dari yang ditanggapi oleh Febri tadi, bahwa unsur golongan transisi bisa bersifat paramagnetik dan diamagnetik, atau ada satu yang bersifat diamagnetik. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan dia bisa bersifat paramagnetik? Sebelumnya kamu bisa cari dulu apa itu paramagnetik dan diamagnetik dan kenapa bisa bersifat seperti itu. Siapa yang bisa menjawab? Kelompok siapa yang bisa menjawab? Diskusi waktu 30 detik saja untuk mendiskusikan pertanyaan ini. Ya, kelompok Adam yang menjawab, silakan. Mengapa unsur golongan transisi bersifat paramagnetik atau ada yang bersifat diamagnetik? Mungkin bisa dimulai dari pengertian paramagnetik itu. Jadi ini saya bisa Iya. Jadi pertama kita mulai dari pengertian apa itu paramagnetik. Jadi paramagnetik itu intinya menurut pengertian itu senyawa yang dapat ditarik oleh medan magnet lain. Jadi artinya itu apa? Ada senyawa atau ada elektron yang tidak berpasangan. Kalau semua elektron tidak berpasangan, berarti kan dia nggak bisa ditarik sama yang lain kan? Nah, tapi misalnya nih, ya elektron berikatan di sini. Kalau masih ada yang bebas di sini, otomatis dia masih bisa ditarik sama senyawa yang lain. Jadi terus lanjut ke diamagnetik. Nah, diamagnetik itu elektronnya itu terdapat elektron yang tidak berpasangan, artinya semua elektronnya itu sudah memiliki pasangan. Nah, kita kembali ke tadi pertanyaannya kan, kenapa bisa bersifat paramagnetik dan diamagnetik. Jadi kalau kita lihat konfigurasi elektronnya di logam transisi ini, satu-satunya unsur yang logam transisinya itu yang konfigurasi elektronnya itu penuh, itu cuma ada di 2B. Kita lihat di tabel halaman 174. Jadi di situ izin itu 3-10 4S2. Mengakibatkan apa? Jadi semua elektronnya itu udah penuh. Jadi kan nggak sesuai dengan yang tadi dibilang, kalau jalan itu elektron itu tidak bisa berpasangan lagi. Bagus sekali, sempurna jawabannya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya setengah-setengah. Bagus ya. Ini kelompok 2 kelompok ini yang masih kurang, yang 3 kelompok ini sudah lumayan. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif aja. Syahid. Oke, cukup itu saja. Sekarang bisa akan menjelaskan sekilas dari yang sudah teman-teman jelaskan. Tadi kelimpahan sudah dibahas. Kelimpahan itu adanya di
ini masih berkenaan dengan logam, maka logam keberadaannya di mana anak-anak? Di mana info? Coba di kerak bumi, oke ya, di kerak bumi. Nah, sifat fisikanya kalau di sini ini sudah ada tabel, di buku pun udah ada anak-anak. Jadi kita tinggal lihat. Kalau kita perhatikan di sini titik lelehnya itu di atas 1000 semuanya ya, kecuali zinc. Artinya apa? Artinya ya dia unsur-unsur golongan unsur-unsur periode 4 ini adalah hampir kesemuanya adalah logam. Jadi kalau logam itu jelas titik leleh, titik bibitnya itu pasti tinggi. Kemudian tadi kan kita mau mempelajari kecenderungannya ya. Kecenderungannya itu kalau kita bisa lihat di sini seperti apa? Apa yang bisa kita bahas di sini? Oh, ini nggak bisa. Yang tadi gambar. Oh, wait. Source dari dua. Apa ini gurunya nggak profesional? Yang teman kamu punya tadi ini pertama dari kita lihat tabelnya. Ini kurang nomor atom, coba kita kasih nomor dulu. SC nomor atomnya berapa kan? 21. TI SC apa SC? Scandium. TI titanium. Lanjut vanadium atau vanadium? Vanadium. Terus kromium. Terus mangan. Terus ferum atau besi. Terus kobalt, nikel, cuprum atau kuprum, zinc. Nah ini kan pertambahan nomor atomnya cuma satu kan? 21, 22, 23 sampai ke sini Zn nomor atomnya 30. Nah ini konfigurasi elektronnya kalau kita potong dari unsur gas mulia, kita potong apa yang paling dekat gas mulianya dari itu? Apa? AR. AR berapa AR? 18. Berarti lanjut kulit selanjutnya adalah berarti elektron yang tidak berpasangannya ada yang mana elektron tidak berpasangan? Yang S ya, cuma satu elektron tidak berpasangan. Kalau nikel berapa tuh? 4s2, 3d 8. Berapa elektron yang tidak berpasangan? Berapa? Tinggal gambar 4s2, 3d 8. Berarti elektron yang tidak berpasangan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kan elektron yang tidak berpasangan? Seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan tadi temannya sudah bahas, balik lagi ke PPN di sini, yang menyebabkan dia bersifat paramagnetik atau bisa menarik atau tertarik ke medan magnet adalah aktivitas elektron. Nah, elektron-elektron yang tidak berpasangan tersebut akan menyebabkan nggak enak dari gambar ini. Siapa yang ada gambarnya? PPT siapa yang ada itunya? Kelompok siapa? Yang mana? Siapa yang ngirim? Kok isi? Yang ada tabel konfigurasi elektronnya. Kok kosong? Ini ya, ini gampang ya. Nih kalau ini ada konfigurasi masing-masing elektronnya nih anak-anak. Elektron-elektron yang tidak berpasangan tersebutlah yang bisa menyebabkan adanya warna. Kemudian bisa menarik medan magnet tadi. Lagi-lagi aktivitas elektron. Kan kalau nggak ada elektron nggak bisa ada listrik kan? Iya kan? Jadi yang menyebabkan ada kalau ada magnet itu bisa ada arus listrik nggak di situ anak-anak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa lah. Ya nggak sih? Kayak besi itu bisa tertarik ke medan magnet nggak? Bisa. Kemudian besi bersifat konduktor nggak?
Iya, konduktor itu apa? Menghantarkan listrik kan? Nah itu lagi-lagi yang menyebabkan dia bisa menghantarkan listrik, kemudian bisa menghasilkan warna, kemudian juga bersifat paramagnetik, itu adalah aktivitas elektron. Jadi kalau elektronnya tidak berpasangan, maka dia akan bersifat paramagnetik seperti yang dijelaskan Adam tadi. Tapi kalau dia elektronnya penuh, ya sudah, dia nggak bisa, maka dia akan bersifat diamagnetik. Diamagnetik itu tidak tertarik kepada medan magnet, itu ya. Dan juga bersifat sebagai sifatnya apa tuh? Kalau zinc, konduktor atau isolator? Coba lihat di referensi di buku. Bersifat konduktor atau isolator? Zinc. Zn, coba lihat di buku. Zinc itu bisa menghantar listrik gak? Bisa gak? Bisa? Bisa. Cuma dia bersifat diamagnetik. Ya udah, spesialannya berarti ya. Ada nggak sih Kak di situ? Ada harusnya. Ya, zinc agak spesial berarti ya. Nah, terus anak-anak nggak semua juga, misalnya kalau logam tersebut dalam bentuk ion, misalnya kobalt. Kobalt di sini kalau kita lihat, ini di sini dia bersifat apa nih? 4s2, gambar dulu. Ini misalnya kobalt, kita gambar konfigurasi elektronnya, S-nya 2, kemudian D-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini harusnya dia bersifat paramagnetik atau diamagnetik? Harusnya dia bersifat paramagnetik. Tapi kan kalau kobalt ya, kobalt ini nomor atomnya 27, ya kan? Tapi kalau CO-nya udah 3+, CO-nya 3+ ya Kak? Iya. Ya, kalau CO-nya 3+, berarti ini apa nih anak-anak? Kalau ini dia menangkap 3 elektron atau melepas 3 elektron ya? Apa nih? Supaya stabil. Kalau ini berarti jumlah protonnya berapa ya? Kalau ini jumlah protonnya 27, jumlah elektronnya, kalau yang ini 27 juga, kan gitu kan, Pascal 10 per 10, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau gini, berarti ini jumlah protonnya 27, jumlah elektronnya 27. Kalau ini, kalau CO3+, maka dia konfigurasi elektronnya jadi kalau CO3+, jumlah protonnya berapa ini berarti? Elektronnya aja yang lepas 3 ya. Kalau elektronnya lepas 3 berarti gimana tuh? Ini jadinya tambah atau kurang nih elektronnya? Elektronnya berlebih atau berkurang? Kalau berkurang berarti dia bersifat paramagnetik dong. Berarti ini sisanya 25, berarti 1, 2. Lepas 3, 1. Ya, lepas 3, 1, 2, 3, lepas gitu. Berarti gini. Padahal dia nggak bersifat ini berarti kalau seperti ini nggak gitu, dia penuh ya anak-anak, dia penuh, akibatnya dia jadi bersifat diamagnetik. Kalau CO3+, kobalt 3+, kalau kobalt doang dia bersifat paramagnetik, tapi kalau CO3+ dia akan bersifat diamagnetik. Sama juga kayak Zn. Zn juga kayak gitu. Zn itu ya bersifat diamagnetik. Karena elektronnya semuanya berpasangan. Iya kan? Iya enggak? Coba kita gambar Zn. Oh ini udah nih. Zn misalnya. Kalau Zn tuh
semuanya berpasangan. Maka dia akan bersifat diamagnetik. Ya. Tapi yang kamu cukup tahu, nggak apa-apa, yang berdasarkan unsurnya saja. Unsurnya yang bersifat diamagnetik berarti siapa anak-anak? Siapa yang bersifat diamagnetik? Zn ya, sing ya. Oke, itu saja. Jadi yang menyebabkan adanya warna, kemudian adanya sifat paramagnetik tersebut dari elektron di orbital apa? S atau P atau D? Yang di D. Itulah kenapa balik lagi ke pertanyaan Angga tadi, apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau unsur golongan utama dia konfigurasi elektronnya cuma sampai di P, S dengan P. Tapi kalau golongan transisi dia ke orbital D. Kemudian ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa unsur transisi itu punya bilangan oksidasi yang cukup banyak dan bisa membentuk ion kompleks karena ada ikatan logam di situ, kemudian juga elektron-elektron yang tidak berpasangan balik-balik ke situ semua. Kayak gitu ya, cukup ya. Oke, manfaatnya sudah tidak perlu dibahas lagi, semua kamu sudah mencari tahu tadi manfaatnya. Jadi itu saja untuk hari ini. Oke, terakhir silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan sebelum kita melakukan evaluasi. Ada? Udah banyak pembahasannya, kamu juga sudah belajar tadi. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Siapa? Masa ditunjuk? Sukarela? 5, 4, 3, Thailand. Silakan. Baik, jadi saya di sini akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang unsur transisi periode keempat. Jadi unsur transisi itu kenapa dia dibedakan dari unsur golongan utama? Itu karena dia semua unsur transisi ini berakhir pada disebut D. Jadi konfigurasinya itu 3D, bisa 3D1 sampai 3D10. Cuman dia ada pengecualian, nggak boleh di 3D4 dan 3D9 karena itu merupakan bentuk yang kurang stabil. Nah, terus salah satu sifat dari unsur transisi ini yaitu sifatnya itu logam. Akibatnya di situ mengakibatkan didih dan titik lelehnya itu cenderung tinggi kecuali pada Zn. Terus selanjutnya beberapa yang lainnya itu dia misalnya sifat lainnya itu bilangan oksidasinya itu bervariasi. Terus dia warnanya juga bisa beda karena dia ada elektron yang tidak berpasangan di orbital D tadi. Terus untuk pemanfaatannya itu bermacam-macam. Misalnya contohnya ada tembaga yang digunakan di industri listrik, dia bisa sebagai konduktor dan sebagainya. Ada juga kayak nikel yang dipakai untuk stainless steel. Terus timah yang bukan periode 4 tapi dia bisa dipakai sebagai solder. Terus yang terakhir itu ada contohnya itu ya mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu, guys. Sekali lagi. Yang kemarin juga setelah review videonya, ternyata kadang ini kompleks rupanya yang disampaikannya sudah bagus. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke, sekarang kita masuk ke kuis ya. Evaluasi dah. Apakah? Ambil HP, pakai laptop kan bisa? Boleh pakai laptop. Miss, ada pertanyaan nih, kamu mau kuisis atau mau ini? Sama aja sebenarnya. Kuisis saja ya. Kuisis pun jadi. Oke, silakan semuanya. Buka laptopnya dan kita ketahuan dong. Kau bisa scan barcode yang pakai HP atau join my quiz. Apa bang? Ini join quiz 2338.
Oke, ditutup ya. Ini semuanya soalnya mudah kok. Ditutup sih. Bukunya ditutup. Kak join apa sih tadi? Join apa linknya Kak? Lupa loh. Sudah? Siapa yang belum masuk? Si banyak. Cukup? Ada lagi ikut lama ya. Kita totalnya berapa ini? Yang nggak hadir 4 20. 3 lagi siapa yang belum masuk? Ini fotonya ada ya. Udah. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Maka cari lain tiket aja. Siap. Siapa yang belum masuk ini? Selain Adam. Adam nyusul ya. Mas Wat, angkatlah dulu tangannya nak yang belum masuk nak. 19 udah lah, nggak ada yang ngaku, udah mereka aja. Selain Adam. Musiknya ya. Jangan nengok papan tulis. Aku boleh papan tulis. Jangan lihat gak? Jangan lihat gak?
Boleh ke bawah? Tidak. Jangan. It's okay ya anak-anak. Ini ada penilaian tambahan kalau apalagi tadi menyimak dan memberikan tanggapan. Soalnya yang bisa memberikan juga penilaian di situ. Ada namanya tuh dicatat di situ. Yang satu kemarin, yang pertemuan kemarin banyak yang bicara ganti-ganti. Pertemuan ini kurang sih. Cukup? Oh, Reza belum ada salah. Salah langsung. Ya. Belum ada salah langsung salah dia. Reza harus dipuji. Zaidan. Oh, ini terlambat ya? Udah siap semua berarti? Oke. Silakan yang sudah selesai ya. Yang sudah selesai boleh sambil diisi lembar refleksinya bagaimana perasaan kamu belajar pada hari ini. Silakan pilih satu emoji seperti biasa, tempelkan boleh beserta komen. Tidak perlu kamu tuliskan oh ini dari Angga, ini dari Kila, dari Kelana Kak. Yang jelas yang mewakilkan saja perasaannya. Kalau ngantuk ya ngantuk, kalau sedih ya sedih. Itu ya anak-anak, sudah semuanya? Nanti ini sambil jalan saja. Sudah? Cukup? Udah semua. Siapa yang belum? Ada yang belum? Oke, udah siap. Semua kalau sudah siap letakkan laptopnya dan letakkan HP-nya. Yang dipegang lagi. Kita tutup ya anak-anak. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa kompleks. Itu ya. Gak ada yang memperhatikan di sini. Belajar apa kita teman berikutnya? Ya, oke. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Syukran anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.